Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Widowati, dosen kebidanan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing ilmu pada Anda tentang gizi seimbang pada balita. Tentunya ibu-ibu ingin memiliki anak yang sehat, kan? Dan kesehatan anak ini sangat erat kaitannya dengan makanan yang dikonsumsi. Dan pola makan anak ini merupakan perilaku yang sangat penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Gizi yang baik akan membuat tubuh menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Ini hal yang sangat penting untuk membentengi tubuh kita, terutama di masa seperti ini ya, pandemi COVID-19, agar tidak mudah terserang virus. Kita harus membentengi tubuh dengan daya tahan tubuh yang kuat dengan mengkonsumsi gizi yang seimbang. Nah, berikut adalah materi dari saya. Ya, gizi adalah makanan pokok. Maksud saya makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Ya. Dan gizi seimbang ini adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu jenis kelamin, umur, dan status kesehatan. Jadi, kebutuhan gizi anak balita ini berbeda dengan saat dia masih bayi. Ya, prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar yang pada dasarnya merupakan upaya untuk menyeimbangkan zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan memantau berat badan secara teratur. Nah, 4 pilar itu yang pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam pangan, ya. Kemudian membiasakan perilaku hidup bersih. Jadi kebiasaan mencuci tangan ini harus kita tanamkan sejak dini. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian yang ketiga, melakukan aktivitas fisik atau olahraga ya, untuk menyeimbangkan zat gizi yang keluar dan masuk tadi ya. Dan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Jadi usahakan berat badan balita ini normal ya, tidak kurang dan tidak berlebihan. Ya. Kalau Anda lihat di KMS, jika grafiknya berada di warna hijau, Anda berarti berat badannya normal sesuai dengan umurnya. Nah, ini adalah slogan yang sering Anda lihat atau dengar ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini tidak sama dengan gizi seimbang ya, Ibu-ibu. Jadi perlu saya tekankan di sini bahwa 4 sehat 5 sempurna ini adalah slogan lama yang sekarang sudah tidak relevan lagi. Dan sekarang digantikan oleh slogan gizi seimbang. 4 sehat 5 sempurna ini hanya memperhatikan kehadiran 5 jenis makanan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur payur, buah-buahan, dan untuk penyempurnanya adalah susu. Ya, memang ini sudah lengkap, tetapi tidak disertai jumlahnya. Ya, jadi setiap tahapan usia ini berbeda kebutuhannya. Nah, di gizi seimbang di sini sudah menekankan bahwa pada kehadiran jenis ini ada semua kehadiran jenis makanannya dan jumlah zat gizi yang dibutuhkan, dan juga menerapkan 4 pilar gizi seimbang tadi ya, yang ada pola hidup bersih, juga aktivitas tubuh, dan perlu mempertahankan berat badan yang normal. Nah, tujuan gizi seimbang yang pertama ya untuk mendukung pertumbuhan secara optimal. Jadi gizi yang seimbang ini di model dasar agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan tubuh ya. Jadi agar kita tidak mudah sakit, harus konsumsi gizi yang seimbang. Menunjang aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari. Jelas tubuh kita butuh energi, asupan gizi yang cukup. Dan yang terakhir, menyeimbangkan zat gizi dan mencukupi kebutuhan tubuh.
Nah, ini pesan gizi seimbang untuk anak usia balita yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ya. Yang pertama adalah biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Ya, ini membentuk kebiasaan yang baik untuk anak agar makan teratur. Ya. Kedua, perbanyak mengkonsumsi makanan kaya protein seperti ikan, telur, susu, tempe, dan tahu. Ya, karena anak masih dalam fase pertumbuhan, jadi perlu banyak protein. Kemudian perbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Ini penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang mempertahankan kesehatan. Yang keempat ada batasi mengkonsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Nah, ini yang berlebihan sangat tidak disarankan ya. Kemudian minum air putih ini sesuai kebutuhan. Kalau anak balita ini cukup 4-5 gelas sehari. Kemudian yang terakhir, biasakan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik setiap hari ya, untuk olahraga tadi, untuk menyeimbangkan zat gizi yang masuk dan keluar. Nah, prinsip pada gizi pada balita ini ya, karena balita merupakan periode perkembangan fisik dan mental yang pesat, jadi kesehatan balita ini sangat dipengaruhi oleh gizi yang terserap oleh tubuh. Setelah anak usia 1 tahun ini, menunya harus bervariasi untuk mencegah kebosanan. Ya. Jadi menunya sama dengan orang dewasa, tetapi yang tidak pedas, ya, konsistensinya juga tidak terlalu keras, jadi agak lunak. Tapi juga tetap memperhatikan menu gizi seimbang. ASI sebaiknya juga diteruskan atau diberikan sampai usia 2 tahun. Nah, ini porsi sekali makan yang mencerminkan gizi seimbang itu dalam satu piring makan ya, ada makanan pokok ya, bisa nasi, bisa kentang, jagung, roti ya. Kemudian lauk pauk, ikan, lauk pauk bisa dari hewani maupun nabati. Kemudian ada sayur dan ada buah. Ini juga air putih ya, minum maksud saya untuk sekali makan ada keseluruhannya ini. Nah, ini visual piring makanku yang menggambarkan anjuran makan sehat di mana separuh dari jumlah makanan setiap kali makan yaitu sayur dan buah, dan separuhnya lagi terdiri dari makanan pokok dan lauk pauk. Sini dianjurkan makanan pokok ini harus lebih banyak dari lauk pauk, dan porsi sayuran harus lebih banyak dari buah. Nah, ini unsur-unsur zat gizi dan fungsinya. Artinya Anda sudah tahu ya, zat gizi ini dibagi menjadi dua, ada zat gizi makro dan mikro. Yang termasuk makro adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Karbohidrat atau zat tenaga di sini merupakan sumber utama zat tenaga atau energi. Ya, kekurangan zat karbohidrat pada anak ini sekolah ini dapat menyebabkan mudah lelah, mudah terkena infeksi, kurang konsentrasi, dan sebaliknya kalau kelebihan energi ini akan disimpan dalam bentuk lemak sehingga anak menjadi kegemukan. Nah, karbohidrat ini dibagi ada karbohidrat sederhana dan ada karbohidrat kompleks. Nah, kalau karbohidrat sederhana ini contohnya tepung atau gula ya. Kalau yang kompleks beras, umbi-umbian, jagung, kentang, singkong, dan sebagainya ini. Nah, untuk protein atau zat pembangun, ya protein berperan penting ya dalam membangun atau perbaiki struktur dan fungsi sel. Jadi kekurangan protein ini dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan anak-anak dan menurunnya daya tahan atau imunitas tubuh. Protein ini dibagi ada protein hewani dan nabati. Kalau hewani ya sumbernya dari daging, ikan, ya, ikan bisa ikan darat maupun laut. Kemudian
nabati dari kacang-kacangan ya, seperti tempe, tahu seperti itu. Nah, untuk lemak ini memang dia menghasilkan energi yang tertinggi ya. Jadi asam lemak ini dikelompokkan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak yang tidak jenuh. Yang tidak jenuh ini contohnya ada omega 3 dan omega 6 yang sering kita dengar di iklan ya, di iklan susu. Asam lemak tidak jenuh ini sangat dibutuhkan anak-anak terutama untuk proses pertumbuhan termasuk pada perkembangan otak. Ya. Konsumsi lemak ini dianjurkan dalam sehari 2 bagian pangan sumber lemak nabati dan 1 bagian sumber lemak hewani. Ya, kalau lemak hewani ini ya hampir sama dengan protein tadi dari telur, daging, ikan, ya, udang dan sebagainya. Lemak nabati ini didapatkan dari minyak kelapa, minyak sawit, minyak jagung, alpukat, ya, dan margarin. Nah, untuk zat gizi berikutnya yaitu yang termasuk zat gizi mikro ya, vitamin. Nah, di sini merupakan zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit namun sangat penting. Ya, serta harus selalu tersedia dalam makanan karena tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh. Jadi harus ada masukan dari makanan. Sayuran dan buah ini merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat, terutama yang berwarna ini banyak mengandung antioksidan, yaitu yang berperan untuk melawan virus, bakteri, gitu ya. Jadi yang terpenting di sini adalah vitamin A, C, dan E. Ya, vitamin dibedakan ada vitamin larut air, ada yang larut lemak. Kalau yang larut air di sini ada vitamin B, B1, B2, B3, B6, B12 ya, asam folat dan vitamin C. Ini yang larut air. Artinya larut air ini dia tidak akan disimpan dalam tubuh. Jadi hanya didapatkan dari luar tubuh dan kemudian setelah digunakan akan dikeluarkan. Kalau vitamin larut lemak, ini ada vitamin A, D, E, dan K. Ini bisa disimpan dalam tubuh, di dalam lemak. Ya. Ya, jadi cukupi asupan sayur dan buah untuk mencegah tertular COVID-19. Ya, ini juga makanya kita harus membiasakan anak untuk makan sayur dan buah ya, agar daya tahan tubuhnya kuat, tidak mudah terserang penyakit. Ya. Kecukupan gizi terutama vitamin dan mineral sangat diperlukan dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh yang optimal. Ya. Yang didapatkan dari sayur dan buah. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh dan membantu meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Dengan imunitas tubuh yang meningkat akan membantu kita dalam pencegahan wabah virus COVID-19. Nah, ini mineral. Jadi sudah saya singgung tadi sedikit. Jadi mineral yang penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang itu adalah kalsium, magnesium, fosfor, dan klor. Ini karena anak masih dalam pertumbuhan ya, jadi perlu kalsium yang penting. Sumber pangan yang mengandung kalsium antara lain susu, keju, yogurt, ya, ikan salmon, dan sarden, khususnya dengan tulangnya. Dan sayuran berdaun hijau, misalnya brokoli, ini mengandung kalsium. Mineral lain yang diperlukan bagi anak ada anak sekolah ya, antara lain natrium, besi, iodium, dan lain-lain. Jadi zat besi juga sangat di situ yang dimaksud, sangat penting untuk agar anak dapat berkonsentrasi belajar dengan baik. Kemudian serat ini juga dibutuhkan oleh tubuh terutama untuk mempermudah proses buang air besar. Ya. Serat pangan larut air umumnya terdapat dalam buah, kacang, dan sereal. Sedangkan serat pangan yang tidak larut air
dapat membantu memudahkan buang air besar yang bersumber dari sayur dan buah. Ini sayur dan buah tadi sumber dari vitamin, mineral, dan serat. Ya. Jadi cukupi asupan sayur dan buah untuk mencegah tertular COVID-19. Ya. Perbanyak konsumsi buah seperti pisang, jeruk, alpukat, nanas, apel, pepaya, manggis, dan lain-lain. Ya. Sayuran yang kaya serat dapat menjaga kekebalan tubuh kita. Air di sini juga merupakan zat gizi yang sangat penting bagi kesehatan. Ya, bagi tubuh, air ini berfungsi sebagai mengatur proses metabolisme tubuh, ya, mengatur suhu, pelarut, ya, dan banyak sekali. Kebutuhan cairan per hari untuk anak yang disarankan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia yaitu, ya, ini menurut usianya, di anak usia 1-3 tahun sekitar 4 gelas saja. Nah, ini kalau bisa harus tercukupi, ya, jangan sampai kurang. Nah, ini anjuran jumlah porsi menurut kecukupan energi. Ya, jadi anak usia 1-3 tahun dianjurkan nasi 3 porsi, sedangkan anak usia 4-6 tahun bisa sampai 4 porsi. Tempe 1 porsi, kalau di usia 4-6 tahun 2 porsi, dan seterusnya. Ya, ini anjuran jumlah porsi yang harus Anda penuhi setiap harinya. Ya. Nah, untuk daftar pangan sumber karbohidrat sebagai penukar 1 porsi nasi. Ya, jadi anak tidak harus selalu makan nasi. Boleh nasi digantikan dengan mie, ya, atau dengan kentang, jagung, makaroni, roti, singkong, ubi. Jadi agar mencegah kebosanan. Anak kadang bosan makan nasi, boleh digantikan dengan mie atau yang lainnya. Ini ukuran rumah tangga yang bisa dijadikan patokan untuk, ya, mengganti 1 porsi nasi. 1 porsi nasi itu sekitar 3-4 gelas beras, ya, atau 100 gram. Ini kurang lebih setara dengan 10 sendok makan. Baik. Kemudian daftar lauk pauk protein hewani sebagai penukar 1 ikan segar. Ada daging ikan, daging ayam, hati, ikan asin, ikan teri, telur ayam, udang. Nah, ini ada ukuran rumah tangganya masing-masing di sini. Ya, 1 porsi daging itu sama dengan 1 potong sedang atau 35 gram ketika sudah matang, ya, Bu. Nah, kalau protein hewani bisa dari tempe. Tempe 1 porsi itu 2 potong sedang, beratnya 50 gram. Nah, ini daftar bahan atau sumber lemak, ya, yang dibedakan menjadi 3 golongan. Ada lemak rendah lemak, lemak sedang, dan juga tinggi lemak. Ini daftarnya masing-masing, bisa Anda cermati, ya. Jadi untuk sebagai bahan untuk menyusun menu, gitu ya, agar anak tidak bosan. Di sini ada banyak sekali jenis ikan atau sumber lainnya yang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Nah, kelompok pangan sayuran, nah di sini dibedakan ada golongan A, ini kandungan kalorinya sangat rendah atau menghasilkan energinya sangat rendah, ya, seperti itu. Ada gambas, jamur, tomat, ketimun, dan seterusnya. Kalau golongan B ini kalorinya sedang, ada bayam, bit, labu, walu, genjer, kol, brokoli, dan seterusnya. Golongan C ini tinggi kalori, ya, jadi bayam merah, nangka muda, daun pepaya, daun katuk, dan seterusnya. Nah,
Satu porsi sayuran ini ada kurang lebih 1 gelas sayuran setelah dimasak dan ditiriskan. Jadi 1 kali makan harus 1 gelas ya Bunda untuk sayurannya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan di materi yang pertama ini tentang gizi seimbang pada balita. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di sehari-hari. Jadi saya harapkan ini bisa meningkatkan pengetahuan Anda tentang gizi seimbang pada balita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.